Shalom saudaraku, hari ini saya akan membagikan kepada saudara, bagaimana saudara bisa mengakses uncommon happiness. Karena buat anak-anak Tuhan saudaraku, dengar ini baik-baik, buat anak-anak Tuhan, kebahagiaan saudara dan saya ini berbeda dengan orang yang ada di luar sana. Buat orang dunia saudara, yang namanya kebahagiaan sifatnya terbatas. Kita bahagia kalau bisnis lancar. Bahagia kalau dikasih handphone. Buat yang anak-anak muda bahagia kalau habis dapat pacar baru, saudaraku. Tapi berbeda dengan saudara dan saya. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara, kabar baiknya buat anak-anak Tuhan, buat saudara dan saya. Bahagia bagi saudara dan saya tidak mahal, saudaraku. Kabar baiknya bahagia buat saudara dan saya tidak terbatas. Oh ya saudaraku, bahkan di dalam keadaan yang sangat ekstrim saudaraku, seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya ajak saudara membuka ayatnya di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10, boleh kita baca sama-sama ya saudara. Dimanapun saudara beribadah, kita baca sama-sama ayat ini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Saudara bisa bayangkan saudaraku. Rasul Paulus mengatakan dengan jelas di sini, aku senang dan rela. Aku happy kok. Aku rela kok. Ada di dalam kelemahan. Aku happy, tetap happy di dalam siksaan. Happy di dalam kesukaran. Happy dan rela di dalam penganiayaan dan kesesakan. Nggak mungkin saudaraku. Secara manusia apa yang dikatakan Rasul Paulus ini mana mungkin bisa terjadi. Dengar ini baik-baik saudara. Hari ini kita belajar dari satu figur ini saudaraku. Ini semua mungkin terjadi, bisa terjadi. Karena Rasul Paulus, dia tidak mempercayakan kebahagiaannya. Dia tidak menaruh kebahagiaannya, saudaraku, pada situasi dan kondisi. Mau situasi dan keadaannya tidak memungkinkan, mau ada di dalam kesukaran, mau keadaannya ada di dalam kesesakan sekalipun. Karena Rasul Paulus tidak menaruh bahagianya pada situasi dan kondisi. Rasul Paulus tetap bisa mengatakan, aku happy kok. Aku tetap rela kok. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, saudaraku. Buat anak-anak Tuhan, dengar ini baik-baik, saudaraku. Rasul Paulus bahkan tidak menaruh bahagianya, saudara, pada orang yang ada di sekelilingnya, pada manusia, saudara. Rasul Paulus tahu yang namanya manusia terbatas. Rasul Paulus tahu yang namanya manusia sangat amat terbatas, saudaraku. Itu sebabnya dia tidak menaruh bahagianya pada manusia. Mau manusia menganiaya dia, manusia mau menyalahartikan dia, manusia mau mempersulit dia. Rasul Paulus tetap bisa berkata, aku happy kok. Apa yang membuat Rasul Paulus tetap bisa berkata, aku happy, aku rela. Dengar ini baik-baik saudaraku, saya berdoa. Kalau engkau tidak menaruh bahagiamu pada situasi dan kondisi, kalau engkau tidak menaruh bahagiamu saudaraku, pada orang yang ada di sekelilingmu. Tetapi rahasia dari ayat ini, kata Rasul Paulus, aku bahagia, aku senang, aku rela. Karena apa saudaraku? Oleh karena Kristus, izinkan saya mengatakan seperti ini saudaraku, orang yang menaruh bahagianya, saudara, dengar ini baik-baik. Orang yang sumber bahagianya ada pada Yesus. Mau situasi dan kondisi, mau bisnis yang ada di sekelilingnya tidak berjalan dengan lancar sekalipun, saudaraku. Orang yang menaruh bahagianya kepada Dia, Yesus Tuhan, saudara. Gak perlu nunggu, saudara. Karena sangat rugi, saudara, kalau engkau hanya bisa bahagia. Kalau bisnismu sudah lancar, rugi, saudara. Kalau engkau hanya bisa bahagia, bahagia saudara tertunda. Tapi kepada orang-orang
yang menaruh sumber kebahagiaannya di dalam Yesus. Situasi dan kondisi boleh berubah. Manusia di sekeliling boleh mengecewakan, tapi sejak dari hari ini engkau yang menaruh bahagiamu di dalam Yesus selama kau masih punya Yesus. Engkau tetap bisa mendapatkan kebahagiaan. Berapa banyak dari saudara hari ini, saudaraku, kalau kau katakan kepada saya, Pastor, sudah lama saya nggak bisa tidur. Pastor, badan saya jadi kurus. Saya banyak kepikiran, Pastor. Saya tidak bahagia. Sejak dari saat ini, saudaraku, taruh tangan saudara di atas kepala saudara. Saya ingin berkatakan ini. Setiap kuk yang bukan berasal daripada Tuhan sejak dari hari ini dipatahkan, dihancurkan, saudaraku. Dan saya perkatakan sejak dari hari ini, saudaraku, Yesus jadi sumber bahagia di dalam kehidupan saudara. Doa saya, uncommon happiness ini, saudaraku, ada di dalam kehidupan saudara. Dalam masa-masa yang seperti ini, saudara tetap bisa mengakses sukacita yang berasal daripada Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, hari ini saya akan membagikan kepada saudara 4 rahasia. Bagaimana di dalam situasi yang seperti sekarang ini, saudara bisa mengalami yang namanya uncommon happiness. Yang pertama, saudaraku, rahasia yang pertama, saya ajak saudara buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Rahasia yang pertama, saudaraku, kalau saudara mau mengalami uncommon happiness di dalam kehidupan saudara, buang hati yang serong, saudara. Jangan izinkan hati yang serong itu tinggal di dalam kehidupan saudara. Dalam bahasa aslinya, saudara, kata serong ini dalam bahasa Inggrisnya itu deceitful. Deceitful itu adalah hati yang tipu-tipu, saudaraku. Hati yang menipu, hati yang berbelok, saudaraku. Deceitful ini hati yang palsu, saudara. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah, saudara. Dengar ini baik-baik. Selama hidupmu masih tipu sana, tipu sini. Oh, awalnya mungkin oke-oke. Pastor nggak apa-apa kok, nggak ketahuan. Pastor nggak ada orang yang menyadari. Oh boleh, awalnya tidak menyadari, saudaraku. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah salah, saudara. Amsal tadi mengatakan dengan sangat jelas, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Tidak akan bisa tinggal di dalam kebahagiaan. Sebagian dari saudara berkata, Pastor nggak apa-apa kok. Selingkuh sedikit nggak tahu, istri nggak tahu, it's okay. Awalnya mungkin saudara merasa itu fun, saudaraku. Awalnya mungkin seru, tapi dengar ini baik-baik. Hari ini, saudara, kalau saudara mau kebahagiaan itu, uncommon happiness itu, tinggal di dalam kehidupan saudara. Dimulai dari yang pertama, saudaraku. Buang hati yang serong itu dari kehidupan saudara. Pastor, pertanyaannya, kalau sudah terlanjur bagaimana, saudara? Saya tahu, saya salah. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur? Saya sudah memperkatakan satu kebohongan, saya harus menutup dengan kebohongan yang berikutnya. Bagaimana supaya tidak terjerumus lebih dalam lagi, Pastor? Dengar ini baik-baik, saudaraku. Hari ini saya harus katakan kepada saudara, bertobat. Amsal pasalnya yang ketiga, saudara. Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-6 mengatakan, akui dia dalam segala lakumu. Jangan takut, saudaraku. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan saudara, datang kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 dengan jelas mengatakan, saudara, kalau kau datang kepada dia, kau akui dosamu. Lihat, dia Allah yang setia dan adil. Pengampunannya ada atas kehidupanmu, saudaraku. Dia akan murnikan engkau kembali. Dia akan sucikan setiap dosa-dosamu. Dia akan tarik engkau kembali.
Hari ini kalau ada keluarga-keluarga suami-suami yang kau jauh dari istrimu, engkau mulai main-main di belakang, saudara. Firman Tuhan bukan sebuah kebetulan. Dengar ini baik-baik, tinggalkan kelakuan yang serong. Berbalik kepada Tuhan. Dia akan meluruskan jalanmu kembali. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami uncommon happiness? Yang kedua, saudara, miliki roh yang takut akan Tuhan. Kata takut di sini, saudaraku, bukan berarti artinya saudara ketakutan ya, no, not at all. Yang dimaksud dengan takut di sini artinya adalah respect, saudara. Hormat kepada Tuhan. Yang dimaksud dengan takut akan Tuhan di sini adalah willingness, kemauan saudaraku untuk menundukkan diri kita di bawah firman. Kemauan untuk mengikuti apa yang jadi kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen yang saya kenal saudaraku, kalau baca firman pilih-pilih saudara. Ayat yang ini oke, setuju. Yang ini enggak. Firman Tuhan disaring saudara. Yang kita suka, kita lakukan. Yang kita nggak cocok, kita buang. Biarpun firman Tuhan mengatakan demikian, kita tetap buang. Mau-maunya sendiri, saudaraku. Hari ini saya berdoa, saudara, ada roh takut akan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga Allah di tempat ini. Kenapa, saudara? Berkat dari orang yang takut akan Tuhan. Kita buka ayatnya Mazmur pasalnya yang ke-25. Ayat ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur 25. Ayat ke-12 sampai ke-13 saya bacakan buat saudara. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Apa yang dimaksud di sini, saudara? Buat orang yang dalam kehidupanmu, saudaraku. Ada banyak orang berkata kepada saya, Pastor, saya nggak tahu jalan yang harus saya tempuh. Pastor, saya ada di dalam persimpangan. Saudara mau mengalami dalam kehidupan saudara, seperti perkataan firman Tuhan, dia menunjukkan jalan yang harus kau pilih. Dengar ini saudara, takut akan dia. Hormati jalannya, hormati rencananya, hormati firman-Nya. Orang yang di dalam kehidupannya mau menundukkan dirinya di bawah kehendaknya Tuhan saudara. Tanpa kau sadari, tangannya turun atas kehidupanmu, menunjukkan jalan mana yang harus kau pilih. Dan dengar saudara, berkatnya apa saudara? Buat orang yang takut akan Tuhan, ayat yang ke-13 kita baca yuk sama-sama. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Ini berkat yang pertama saudara. Apa yang dimaksud menetap di dalam kebahagiaan? Kebahagiaannya itu tinggal tetap saudara. Bukan keluar masuk, saudaraku. No. Ini jenis kebahagiaan, bukan kebahagiaan yang sementara. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, saudaraku. Kebahagiaan itu tinggal menetap di dalam hidupnya. Kebahagiaan yang permanen, saudaraku. Itu ada di dalam kehidupanmu. Tapi ada berkat yang kedua dari orang yang takut akan Tuhan, saudara. Anak cucunya mewarisi bumi. Bolehkah saya katakan ini, saudaraku? Kabar baik buat anak-anak Tuhan. Saudara bukan hanya dapat satu warisan, bukan dua warisan, tapi saya perkatakan atas kehidupanmu, triple blessing, saudara. Apa yang saya maksudkan warisannya bukan hanya satu, dua, ada bonusnya, saudaraku. Manusia secara dunia, saudara, mereka hanya mewariskan yang namanya warisan jasmani. That's good. Wariskan kekayaan kepada anak saudara, wariskan aset kepada anak saudara. That's good, saudaraku. Itu warisan yang pertama. Tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, saudaraku, dia akan dapatkan warisan yang kedua. Bukan hanya secara jasmani, tapi warisan jiwa. Apa warisan jiwa, saudaraku? Orang tua dengar ini baik-baik, anakmu bukan hanya butuh hartamu, mereka butuh nasihat dari engkau. Sejak dari anakmu masih kecil, saudaraku, didik mereka di dalam takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka nasihat-nasihat,
Bagaimana cara bersikap, nasihat-nasihat, bagaimana cara berkata-kata dengan baik, saudaraku. Itu sebabnya di dalam keluarga kami, saudaraku, saya merasakan ketika anak masih kecil, saudara. Kita seringkali hanya, mereka itu lebih pada butuh nurture dari kita orang tua, saudaraku. Pemeliharaan dari orang tua. Tapi ketika anak ini sudah bertumbuh, saudara, bertambah usianya. Saya punya 2 anak, saudaraku. Jessica itu sudah teenager. Gaby sebentar lagi tahun depan sudah masuk masa-masa teenagernya, saudara. Saya merasakan ada perbedaan yang sangat besar. Itu sebabnya buat orang tua yang punya anak-anak di usia ini, izinkan saya mengatakan ini. Jangan hanya sekedar mewariskan kepada mereka harta. That's not enough. Mereka butuh mendengar nasihat dari saudara. Ambil waktu, saudaraku. Mesbah keluarga. Itu satu waktu yang sangat indah, saudara. Di mana nasihat-nasihat firman, saudaraku. Itu diberikan kepada anak-anak saudara. Tahukah saudara? Ketika saudara memberikan nasihat-nasihat firman, mereka akan tumbuh besar, saudaraku. Orang akan melihat bagaimana mereka bersikap. Orang akan melihat bagaimana mereka berjalan. Mereka tidak jadi anak yang kosong, saudara. Mereka jadi anak yang tahu apa yang harus mereka lakukan. Bagaimana mereka harus bersikap ketika mereka ada bersama dengan orang banyak. Tapi warisan yang ketiga yang jangan pernah saudara lupakan. Buat saudara, orang-orang yang takut akan Tuhan, dengar ini. Ada warisan rohani yang bagi saya, saudaraku, warisan yang satu ini lebih dari warisan yang 2 warisan yang sebelumnya, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Warisan ini berbicara tentang kekekalan. Sejujurnya, saudara, kalau saya mau mengatakan kepada saudara, saya ada dan saya jadi seperti saya hari ini. Boleh saya katakan itu semua karena saya punya orang tua yang mewariskan warisan iman kepada saya. Sejak dari saya kecil, saya belajar yang namanya warisan iman ini dari kedua orang tua saya, saudaraku. Itu sebabnya ketika saya mengalami masa-masa sukar, hidup saya kokoh. Ketika saya diizinkan mengalami pergumulan, saudaraku, saya pernah melihat contoh dari kedua orang tua saya. Bagaimana di dalam masa-masa sukar itu, mereka berseru-seru kepada Tuhan, saudara. Bagaimana di dalam masa sukar itu, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Bagaimana di dalam masa sukar itu, mereka terus melekat kepada Tuhan. Dan bagaimana saya melihat tangan Tuhan melepaskan mereka dari setiap pergumulan demi pergumulan, saudaraku. Dari situ iman saya dibangun. Mereka mewariskan warisan takut akan Tuhan. Saya melihat dari kedua orang tua saya, saudaraku. Mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada waktu-waktu di mana kedua orang tua saya itu mengalami masa-masa sukar, saudara. Menyekolahkan saya bukan satu hal yang mudah. Tuhan izinkan saya bersekolah, berstudi di luar negeri, saudaraku, di usia saya yang sekitar 17-18 tahun, saudaraku, lulus dari SMA. Orang tua saya menyekolahkan saya ke Amerika. Itu bukan masa yang mudah, saudaraku. Ada waktu-waktu di mana mereka mengalami kesukaran, tetapi satu hal ini yang saya sangat ingat, saudara. Jauh sebelum saya menjadi hamba Tuhan, mami saya selalu mengajarkan saya setia dan taat pada persepuluhan, saudara. Itu sesuatu yang mereka lakukan sejak dari zaman saya masih kecil sekali, saudara. Ada masa-masa saya tahu pasti, saudaraku. Justru di tengah saya membutuhkan biaya untuk saya kuliah, saudara. Tuhan perintahkan kepada mereka menabur. Dan mereka taat, saudara. Pada saat itu jujur sebagai seorang anak saya berpikir, saya mau kuliah pakai apa, saudara? Mami saya menceritakan apa adanya kepada saya, menjelaskan apa adanya kepada saya. Dan dalam benak saya, di pemikiran saya sesederhana hanya bagaimana cara saya melanjutkan kuliah saya.
Tapi tahukah saudara, Tuhan kita tidak pernah berhutang sedikit pun. Ketika mereka belajar untuk taat kepada Tuhan. Ini adalah warisan iman bagi saya, saudara. Ketaatan yang mereka tunjukkan. Willingness yang mereka miliki untuk tunduk kepada firman, saudara. Di tengah semua kesulitan itu, saudaraku, pada saat itu dolar juga nilainya sangat tinggi, sama seperti sekarang ini. Sangat tidak mudah. Justru Tuhan gerakkan, saudara. Salah satu orang yang sudah berhutang sangat lama dengan mami saya. Mami saya sudah angkat tangan karena sudah berpikir tidak akan bisa melunasi, saudaraku. Bahkan sudah dilupakan, saudara, karena itu kejadian yang sudah sangat lama sekali. Di tengah di mana saya sangat membutuhkan, tahukah saudara, Tuhan gerakkan orang ini, datang tanpa diminta kepada kedua orang tua saya, saudaraku, menyelesaikan seluruh hutang piutangnya lunas. Saudara. Saya ingat sekali, uang itulah yang dipakai untuk terus melanjutkan kuliah saya di Amerika, saudaraku. Berapa banyak dari saudara hari ini, saudara, mungkin saudara berkata, Pastor, saya tidak bisa mewariskan warisan jasmani kepada anak-anak saya belum bisa, Pastor. Tapi dengar ini, engkau bisa mewariskan kepada anak-anakmu warisan jiwa, warisan rohani, warisan yang bernilai kekekalan, roh takut akan Tuhan, saudaraku. Doa saya, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini, roh takut akan Tuhan itu ada atas kehidupan saudara. Ketika roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara, bukan hanya Dia menuntun jalanmu, tapi ada sukacita yang melampaui segala akal pikiran, dari taat kepada kehendak Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan kerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara. Kita akan lanjutkan, saudaraku, bagian yang ketiga. Rahasia yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya uncommon happiness. Yang ketiga, saudaraku, bertumbuh dari kasih mula-mula menjadi kasih yang luar biasa. Bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan, saudara. Kita buka ayatnya di dalam Wahyu, pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Boleh saudara bantu, kita bergantian baca, saudara. Saya bacakan ayat 4, saudara baca ayatnya yang kelima. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat kelima, kita baca sama-sama. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Hari ini, saudaraku, saya ingin tantang kepada saudara. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini jauh dari Tuhan, bahkan saudara mungkin berkata, Pastor, saya mau pengakuan dosa. Sudah sekian lama ini saya nggak ibadah. Sudah sekian lama ini saya bahkan tidak mendengarkan firman Tuhan sama sekali, Pastor. Hati saya kosong. Kalau itu keadaanmu, saudaraku, hari ini bertobat. Tidak mungkin kita bisa bahagia tanpa punya kasih dalam hati kita, saudara. Tidak bisa. Tuhan sudah dengan jelas mengatakan itu. Dan kalau saudara berkata, Pastor, kalau saya sudah terlanjur bagaimana? Apa yang harus saya katakan? Firman Tuhan jelas, saudaraku. Bertobat. Dan lakukanlah lagi apa yang semula kamu lakukan, saudara. Coba ingat-ingat, saudara. Apa yang dulunya sering kau lakukan dengan Tuhan? Berapa banyak dari saudara yang, saya dulu, saudaraku, awal mula saya ketemu Tuhan, saudara. Saya tuh orang yang, apa ya, saudara? I spend hours upon hours bersekutu intim dengan Tuhan.
Ada waktu-waktu di dalam kehidupan saya masih ingat, saudaraku. Saya bersama dengan rekan-rekan Komsel, saudaraku. Setiap kali kami kumpul, kami nggak bahas yang lain. Satu orang akan bercerita bagaimana mereka menghabiskan waktu 2 jam berdoa. Nanti teman Komsel yang lain nggak akan terima, saudaraku. Dia gantian habiskan waktu 3 jam untuk berdoa. Saya masih ingat awal saya dekat dengan Tuhan, saudaraku. 2, 3, 4, 5 jam berdoa itu nggak kerasa, saudara. Saya bahkan pernah, saudaraku, berdoa sampai 8 jam. Dan itu menjadi satu sukacita tersendiri di dalam kehidupan saya. Hari ini saya tantang, saudara. Kembali kepada kasih-Mu yang semula. Apa yang dulu sering kau lakukan untuk Tuhan, saudara. Saya bahkan dulu saking jatuh cintanya sama Tuhan, saudara. Waktu saya bersekutu dengan Tuhan itu waktu yang saya nggak mau diganggu-gugat, saudara. Mau teman saya ngajak saya pergi, mau teman saya cari saya, saudaraku. Kalau saya sudah di kamar bersekutu dengan Tuhan, saya akan selalu katakan, no, tunggu dulu. Tuhanku nomor 1. Adakah waktu-waktu seperti itu masih kau lakukan di dalam kehidupan? Kembali kepada kasih-Mu yang semula, saudara. Tetapi yang kedua, saudaraku, kembalikan juga kasih-Mu mula-mula kepada pasangan-Mu. Kasih-Mu mula-mula kepada keluarga-Mu. Pastor, gimana caranya saya bisa mengembalikan kasih mula-mula? Lakukan lagi, saudara. Yang dulu kau lakukan. Yang cowok-cowok, halo? Dulu bisa sampai jatuh cinta karena apa, saudara? Coba, saudara. Istrinya sampai klepek-klepek karena apa? Lakukan lagi, saudara. Kalau dulu saudara suka muji istri saudara, saya sama Pak Jo, saudaraku, jujur kami lakukan ini. Kami itu orang yang sangat suka ngobrol, saudara. Kami suka sharing. Dulu ketika kami masih masa pacaran, saya sering dimarahin papi mami, saudara. Karena kadangkala kalau sudah telepon dengan Pak Jo itu sampai 3 jam. Saudara. Telepon nggak selesai-selesai, kadang bahkan pernah, saudaraku, telepon itu baru selesai jam berapa ya, saudara? Mungkin sekitar jam 2, jam 3 pagi, saudara, baru selesai telepon. Sampai waktu yang sangat panjang sekali, berjam-jam untuk telepon, saudara. Kadangkala, saudaraku, setelah kami menikah, saudara, masing-masing kami sama-sama sibuk dengan kesibukan sendiri-sendiri, saudaraku. Kadangkala kalau kami sudah ada di rumah, pegangnya handphone. Kalau nggak pegangnya handphone, masing-masing sudah dengan laptopnya, dengan gadgetnya, punya kegiatannya sendiri, dan kami kayak susah untuk ngobrol, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, akhirnya kami ambil kesepakatan. Sesederhana saya dengan Pak Jo, kami berdua, saudara? Pacaran lagi gitu, saudaraku. Jadi kami berdua naik mobil, jadi hanya di mobil saja, saudara. Kami keliling-keliling kota, saudara. Berjam-jam, saudara, di mobil. Dan karena di mobil, saudaraku, handphone kami taruh, di situ kami ngobrol, saudara. Tahukah, saudara? Jatuh cinta lagi dengan pasanganmu. Saya suka bercandaan, saudaraku. Kami berdua hari-hari ini, kami belajar untuk melakukan lagi apa yang kami lakukan. Kadangkala bangun tidur, Pak Jo bangunkan saya. Saya tahu, saudara, saya jelas-jelas pasti tahu. Wajah saya berantakan, wajah saya nggak ada ininya, saudaraku. Saya nggak pakai make up, bangun tidur kayak apa sih, saudara? Kalau jujur mau kita ngomong, mungkin juga belum sikat gigi, nafasnya masih bau. Pak Jo akan deketin saya, Pak Jo cium saya. Dia cuma ngomong satu kata, saudara. Saya punya istri yang cantik. Istriku sangat cantik. Kadangkala, saudaraku, kapan terakhir kali, bapak-bapak, engkau memuji istrimu? Istri yang tanpa kau sadari, saudara, sejelek-jeleknya istrimu, dia ada bersama dengan engkau. Kapan terakhir kali kau makan masakan istrimu dan engkau berkata, thank you, Ma. Mama sudah setiap hari memasakkan saya. When is the last time? Istri-istri juga sama. Kadang, saudaraku, saya itu, jadi akhirnya saya yang jadi tukang
Syukurnya Pak Jo, saudara. Kadang sambil nyukur Pak Jo, saudaraku, saya motong rambutnya Pak Jo, saya suka bercanda. Saya punya suami yang ganteng. Saya punya suami yang keren. Saya peluk dia, saudaraku. Hal-hal yang tadinya engkau lakukan pada saat mula-mula engkau masih pacaran, saudaraku. Kapan terakhir kalinya istri-istri engkau katakan kepada suamimu terima kasih? Karena mereka sudah bekerja keras, karena mereka memperjuangkan keluarga, terima kasih. Karena sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga. Hari ini saudara belum terlambat. Bangkitkan kembali kasih mula-mula. Kalau saudara sudah mulai kasih itu bangkit saudara. Jangan puas sampai di situ. Go beyond. Kenapa saudara? Yang namanya kasih dalam kehidupan kita ini saudaraku ada tahapannya. Jangankan kita bicara kasih ya saudara. Tanaman aja saudara. Suka bercocok tanam saudara. Saya tanya aja. Sama-sama tanamannya. Disiram, dirawat, dipupuk, dipelihara saudara. Sama dibiarin. Beda atau beda? Nggak mungkin sama saudara. Kalau saudara rawat tanaman saudara dengan baik. Setiap hari saudara sirami dengan sabar saudaraku. Saudara pastikan. Sekian waktu sekali saudara pupuk kembali saudara. Supaya bisa tumbuh subur lagi. Pasti hasilnya berbeda. Sama halnya dengan kasih kita kepada Tuhan. Sama halnya dengan kasih kita kepada pasangan, kasih kita kepada keluarga. Dirawat dengan tidak beda. Jangan sampai kita dari dulu sampai sekarang hanya kasih mula-mula saja. No, nggak siap, nggak cukup saudaraku. Not enough. Go beyond. Yang tadinya belum pernah kau lakukan untuk Tuhan, saudara. Kali ini lakukan untuk Tuhan. Percaya nggak percaya ya saudara? Ketika saudara berkorban, saudara, engkau akan lebih mengasihi orang yang kepadanya saudara berkorban. Sama halnya dengan Tuhan, saudara. Kapan terakhir kali kau berkorban untuk Tuhan? Kau maunya A, tapi Tuhan suruhnya B. Dan saudara tahu untuk saudara lakukan B, itu butuh pengorbanan dari saudara. Untuk saudara lakukan B, itu butuh daging kita ini harus mati, saudara. Tapi tahukah saudara? Saya pernah ngalami itu, saudaraku, ketika saya masih muda, saudara. Apa yang membuat saya sampai jatuh cinta mati-matian sama Tuhan? Tahukah saudara? Pak Jo itu pacar pertama dan suami satu-satunya, saudaraku. Saya nggak pernah punya pacar yang lain, saudaraku. Jadi seumur-umur ini pacar saya cuma satu, saudaraku, Pak Jo itu. Sebagian dari orang-orang tanya kepada saya, Bu Nita, apa nggak rugi gitu? Tapi sebenarnya ada yang banyak orang-orang tidak tahu, saudaraku. Bukan saya nggak pernah suka sama orang, bukan saya nggak pernah deket sama orang. Tapi di masa muda saya, saudaraku, ada waktu-waktu di mana ya saya pernah suka orang, saudara. Tapi pada saat saya datang kepada Tuhan, saya tanya Tuhan, boleh enggak? Dengan sangat jelas Tuhan berkata kepada saya, no. Oh itu saya nangis, saudara. Saya nangis. Untuk saya menunggu saya sampai saya ketemu dengan Pak Jo itu, saudaraku. Sangat banyak waktu, sangat banyak kali, saudara, dalam kehidupan saya nangis di hadapan Tuhan. Ada waktu-waktu tertentu yang saya sampai katakan kepada Tuhan, apa ada yang lebih baik lagi Tuhan? Jadi bukan berarti nggak pernah, saudaraku, nggak pernah suka, atau bukan berarti nggak pernah punya hubungan dekat dengan orang lain. No. Tapi saya nggak pernah punya pacar yang lain. Setiap kali saya mau melangkah, saya tanya sama Tuhan. Saya tahu di telinga saya Tuhan berkata, no. Itu hati saya sakit, saudara. Secara daging, secara manusia saya jerit. Tapi percayakah saudara? Semakin saudara berkorban untuk Tuhan, semakin sayang saudara sama Tuhan. Bapak-bapak, halo. Semakin kau berkorban untuk keluargamu,
semakin sayang engkau dengan keluargamu. Hari ini saya tantang saudara. Kalau saudara mau menemukan uncommon happiness, percayakah saudara ada kebahagiaan di dalam taat kepada perintah Tuhan? Sekalipun itu dengan pengorbanan daging, saudaraku. Justru di masa-masa itu, saudaraku, waktu-waktu di mana saya menangis itu, dalam hati saya, ketika semuanya itu selesai, saya menemukan sukacita yang besar, yang tidak bisa dipahami orang yang lain, saudara. Sukacita dari belajar, mentaati, mencintai Tuhan di atas segalanya. Hari ini, saudaraku, saya tantang saudara. Gak cukup kasih mula-mula. Go beyond. Saudara mau mengalami uncommon happiness? Go beyond. Lakukan apa yang tidak pernah engkau lakukan untuk Tuhan. Kalau kau tahu Tuhan berbisik di telingamu, oh jangan tanya 2 kali, jangan tawar 2 kali, saudaraku. Do it. Tiba-tiba dari dalam hati saudara akan mengalir sukacita yang tidak pernah saudara pikirkan bisa ada. Itulah sukacita, saudaraku, ketika engkau belajar untuk mentaati apa yang jadi perintah Tuhan dalam kehidupanmu. Itu bagian yang ketiga, saudaraku. Yang terakhir. Bagian yang terakhir, saudara. Bagian yang terakhir. Berpikir, berkata, dan bertindak positif, saudara. Kita baca ayatnya, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amsal ini berkata seperti ini, saudaraku. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah mengalir kehidupan. Apa yang saudara masukkan nggak bisa nggak, saudara. Dengan apa saudara isi hidup saudara, nanti keluarnya akan itu. Kalau saudara isi hidup saudara dengan firman, nanti yang keluar adalah kebenaran. Yang keluar adalah semua yang mulia. Yang keluar adalah semua yang adil. Semua yang layak dipuji, itu yang akan keluar, saudara. Hari ini saya tantang saudara. Ketika saudara melihat suami saudara, apa yang keluar? Kata-kata apa yang keluar dari mulutmu? Suami tidak berguna, suami yang tidak baik, percuma suami yang gak bisa diandalkan. Hari ini saya tantang saudara, ketika kau melihat keluargamu, kau melihat suamimu, saya berdoa yang keluar dari mulutmu, suami yang diurapi Tuhan, imam di dalam keluarga, suami yang takut akan Tuhan, suami yang diberkati oleh Tuhan. Sejak dari hari ini, saudara, saya tantang buang. Buang setiap kata-kata yang negatif. Buang setiap pemikiran-pemikiran negatif terhadap pasanganmu. Bahkan ketika kau belum melihatnya sekalipun. Ketika kau melihat anakmu. Mungkin anak yang terus-menerus kalau dikasih tahu susah. Untuk taat susah. Hari ini apa yang kau lihat dari anakmu, saudaraku? Saya berdoa, you can see beyond. Karena apa yang kau masukkan itu yang akan keluar, saudara. Biarlah sejak dari hari ini, firman itu yang masuk di dalam kehidupan saudara. Sehingga apa yang keluar dari lidah bibirmu, anakku adalah anak yang diberkati Tuhan. Anakku anak yang punya masa depan yang cerah. Anakku anak yang diurapi Tuhan. Di dalam satu namamu Yesus Tuhan yang kami sembah, kami berdoa. Kita bersama saudaraku katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.